Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jumpa lagi di hari ke-8 di bulan Desember 2020. Seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja hari ini, Mazmur 27. Mazmur 27. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk segala kebaikan, segala kasih sayang Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau menyayangi kami luar biasa. Engkau memberi segalanya bagi kami, bahkan anak-Mu yang tunggal dikorbankan, agar kami manusia berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tahu kami terbatas, banyak hal yang bisa merintangi firman Tuhan, masuk di hati, di pikiran, dan mengubah hidup kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, memahami, mengerti firman Tuhan, agar kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan diri dipandu, dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 27 ayat 7-14. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allahku, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Mazmur 27 ayat 7-14 ini, saya memberi judul renungan, Tuhanlah yang terpenting. Tuhanlah yang terpenting. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua pernah menjadi anak-anak, juga pernah menjadi remaja. Bagi yang sudah dewasa, saat anak-anak itu masih bayi sampai remaja, maka umumnya anak akan bergantung penuh pada orang tua. Orang tualah yang terpenting, karena orang tualah yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makanan, minuman, biaya pendidikan, pakaian, fasilitas dari orang tua asalnya. Tapi itu kemudian sedikit berbeda ketika masa remaja atau dewasa, anak-anak mulai pacaran, mulai bergeser prioritas dari orang tua kepada orang lain.
Orang tua cukup sediakan dana, biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya-biaya yang lain. Cukup itu saja. Teleponan dengan orang tua kadang-kadang bisa menjadi beban. Hati sudah jadi milik pacar. Selalu ingin telepon berlama-lama dengan pacar, chatting, SMS, dan sebagainya. Tapi dengan orang tua, komunikasi semakin kurang. Sebaliknya dengan pacar, komunikasi makin intens, makin sering bersama-sama, bahkan selalu ingin bersama-sama. Tidak mau pisah. Tapi ketika seseorang kemudian menikah dan punya anak, orang yang terpenting pun bisa jadi bergeser lagi. Bukan orang tua, juga bukan pacar lagi. Orang yang terpenting bisa jadi adalah anak. Anak ingin digendong atau selalu mau bersama-sama dengan anak, melihat kelucuannya apalagi ketika masih bayi. Atau juga bisa yang menjadi orang penting adalah atasan, pimpinan di kantor. Karena ingin menyenangkan hati pimpinan supaya dapat promosi jabatan, dapat proyek, dapat bonus, atau semacamnya. Jadi seseorang bisa saja seiring berjalannya usia, bertambahnya usia umur seseorang, kepentingan pun berbeda-beda. Dan karena itu, oknum yang terpenting pun bisa menjadi berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kalau terjadi seperti yang dialami oleh pemazmur Raja Daud, Raja Israel yang kedua? Dalam ayat 12, dia katakan, "Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman." Lawan Daud adalah orang-orang yang menjadi saksi dusta. Melawan satu orang mungkin bisa, tapi bagaimana jika melawan banyak orang? Melawan seseorang dengan kekuatan senjata mungkin bisa, tapi bagaimana cara melawan saksi-saksi dusta? Orang-orang yang memfitnah. Dengan cara apakah seseorang bisa melawan fitnahan? Raja Daud menemukan satu cara, yaitu berseru kepada Tuhan. Maka dia berkata di ayat 7, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku." Ia tidak ingin ditinggalkan oleh Tuhan. Ia telah mengalami bahwa Tuhanlah penyelamat. Maka ia berkata di ayat 10, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Sekalipun orang tua meninggalkan Daud, ia tetap yakin Tuhan menyambut dia. Tuhanlah yang terpenting di hidupnya, bukan manusia, bukan orang tua, atau mungkin istri, atau mungkin anak.
Tuhanlah yang terpenting. Dialah Tuhan, Dialah penyelamat. Maka hanya Tuhan saja. Kalau kita bergeser masuk dalam perjanjian baru, ancaman hukuman kebinasaan selama-lamanya di neraka di lautan api akibat dosa kita sendiri, dosa manusia, hanya bisa tertolong di dalam pengorbanan Kristus. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan setiap orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita dari ancaman kebinasaan lautan api, neraka selama-lamanya. Dan Tuhan telah datang ke dunia, firman Allah menjadi manusia. Dan itulah yang dirayakan di masa-masa Natal ini. Dan kedatangan yang pertama, Ia telah menyelesaikan tugas penyelamatan. Ia akan datang kembali di kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama tidak akan bermakna, tidak akan berarti tanpa kedatangan yang kedua, di mana kesempurnaan keselamatan dikaruniakan kepada orang yang percaya. Tetapi orang yang menolak dan tidak mau percaya akan tetap dalam kebinasaan. Dari awal hingga memuncak selama-lamanya setiap hari dalam lautan api. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan yakin, dengan sungguh kita bisa berkata Tuhanlah yang terpenting, karena Tuhanlah penyelamat kita. Amin. Kita berdoa. Engkaulah yang terpenting di hidup kami, ya Tuhan. Biarlah hal-hal yang lain kami singkirkan. Tidak ada lagi yang lain selain Engkau. Terima kasih. Kalau kami berharap kepadamu, maka hal-hal yang lain akan Tuhan penuhi. Terima kasih. Kami berdoa khusus untuk pilkada, pemilihan esok di berbagai daerah di Indonesia, secara khusus di Toraja dan Toraja Utara, Tanah Toraja. Berkatilah Tuhan berlangsung dengan damai. Semua pihak bisa menerima hasil apapun, dan kami berdoa Tuhanlah yang berdaulat menentukan hasil. Berkati penyelenggara pemilu, berkati para kandidat bersama tim pendukung, supaya mereka siap menang, siap kalah. Berkati seluruh umat Kristen, orang percaya, untuk tidak memberi suap dan tidak mau menerima suap, karena Tuhan membencinya. Berkati saudara kami, orang tua kami yang sakit, pulihkan mereka. Berkati yang berduka cita, hiburkanlah mereka oleh Roh Kudus. Yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Kami masing-masing punya pergumulan, punya masalah. Tuhan beri kami kekuatan menghadapinya. Semoga daerah kami aman, tentram, dan semua meyakini Tuhan tidak meninggalkan. Masalah apapun dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.